Halo guys, kembali di channel Yanda Storyland. Di video kali ini, saya akan merangkum sebuah film mencuakkan berjudul God Manners yang dirilis pada tahun 2017. Jadi adik-adik yang budiman, film ini mengisahkan seorang wanita yang mengambil pekerjaan sebagai pengurus rumah tangga dan mengasuh seorang wanita kaya. Namun tanpa ia sadari ternyata pekerjaannya sangat-sangat mencuakkan, yaitu ngopeni manusia serigala. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dimulai dengan seorang wanita bernama Clara Meadow yang pergi ke sebuah apartemen mewah. Di sana, ia bertemu penjaga apartemen yang memintanya untuk menjelaskan tujuannya. Ia menjelaskan kalau tujuannya datang adalah untuk menemui Donna Anna dan melakukan interview kerja. Setelah itu, ia pun diberi akses dan pergi menuju ke salah satu unit. Sesampainya di unit tersebut, Anna menyuruhnya untuk menunggu di dalam selagi ia menyelesaikan interview lainnya. Selama interview, Clara mengatakan kalau dirinya adalah seorang perawat dan tak memiliki pengalaman sebagai pengasuh. Você não colocou, você tem como me passar? Cá, mas eu quero voltar. Passar lá pra acertar o aluguel? Não era só pra babá? Mendengar hal itu, Anna pun mengatakan kalau dirinya tak memenuhi kualifikasi kakasi yang diperlukan. Jadi dengan amat menyesal, Anna menyuruhnya pulang. Tetapi selang tak lama, tiba-tiba perut Anna merasa kram dan dengan sigap Clara membantunya. Setelah rasa sakit hilang, Clara pamit izin untuk pulang. Namun tiba-tiba Anna menahannya dan membuat keputusan untuk langsung memperkerjakannya. Anna pun mulai melakukan tur rumah untuk Clara. Hingga akhirnya mereka sampai di kamar bayinya yang isinya masih berantakan. Anna mengatakan ia belum sempat membereskan karena kehamilannya tersebut. Setelah melihat sekeliling, Clara tertarik ke sebuah kotak musik. Kemudian ia membukanya dan kotak musik itu memiliki melodi yang sangat indah. Setelah itu, Clara pulang sebentar untuk membawa barang-barangnya. Sesampainya di rumah, ia mau memulai mengemasi barang-barangnya. Tetapi semua baju yang ada di lemarinya menghilang secara misterius. Ia kemudian berpikir kalau itu semua adalah perbuatan ibu kosnya. Ia pun langsung menemui ibu kosnya dan meminta semua barang-barangnya kembali. Awalnya si ibu menolak untuk memberikannya. Namun Clara menjelaskan kalau dirinya telah mempunyai pekerjaan dan ia akan segera membayar semua hutangnya. Acertar comigo, tá bom? Então acertou tudo de cara. Setelah semua urusannya selesai, Clara kembali ke tempat Anna. Ia mengetuk pintunya, tapi tak ada jawaban. Kemudian ia membuka pintunya dan terkejut melihat isi rumah yang berantakan. Clara pun mulai membersihkan semuanya dengan telaten. Singkat cerita, setelah selesai bersih-bersih, ia membuat makan malam untuk Anna. Namun di kulkasnya hanya ada daging. Jadi ia pun membuat kaldu daging. Ketika sedang makan, Anna membicarakan tentang pendidikan kelas etiket. Ia kemudian berdiri dan dengan penuh semangat menunjukkan padanya bagaimana cara guru mengajarinya postur berjalan dengan benar. Di hari berikutnya, Clara menemani Anna untuk USG dan dokter mengatakan kalau jenis kelaminnya anaknya adalah laki-laki. Contados que você tem sentido são normais. Aqui estão os rins. Ele é normal? É? Setelah kunjungan dokter, Anna pergi shopping. Ia mencoba sepatu baru dan setelah mencobanya tiba-tiba ia melihat teman lamanya. Kemudian ia pergi untuk menyapanya, namun diabaikan oleh temannya tersebut. Anna pun merasa malu, tetapi ia menahannya dan langsung membayar belanjaannya tersebut. Ketika melakukan pembayaran, kartu kreditnya ditolak. Itu semakin membuatnya malu, tetapi ia buru-buru langsung menggantinya dengan kartu yang lain. Setelah kembali ke apartemen, Clara mulai mengecat dan merakit seluruh isi kamar bayi. Setelah selesai dengan urusan kamar bayi, Clara melihat Anna yang sedang menari sambil meminum sebuah bir. Melihat hal itu, membuatnya khawatir. Kemudian ia mencoba untuk mengambil birnya.
Namun Anna menolak dan minta Clara untuk merayakan ulang tahunnya. Clara mengatakan kalau manajer apartemen menelponnya dan mengatakan kalau ia belum membayar uang sewanya. Tetapi Anna mengabaikannya. Lalu mengambil sebuah foto dan mulai bercerita betapa ia merindukan kudanya tersebut. Kemudian Clara menanyakan kapan terakhir ia bertemu dengan kudanya tersebut. Ia menjawab kalau ia harus pergi meninggalkannya karena ia akan menikah. Tetapi karena kehamilannya, ayahnya menyuruhnya untuk pergi karena itu bukan anak tunangannya. Dan ketika ia memutuskan untuk membesarkan anak tersebut, tunangannya merusak reputasinya dengan menyebar tentang hal itu di media sosial sebagai bentuk balas dendamnya. Karena mabuk, Anna pun duduk di pangkuan Clara dan mulai mengambil foto selfie berdua mereka. Iya benar. Aí quando eu falei pra ele que não dava, ele pensam, falam. É de quem gosta da gente, né? Só a pressão está um pouco alta. Di hari berikutnya, mereka pergi mengunjungi dokter lagi dan dokter menyarankan Anna untuk mengurangi asupan daging karena tensi darahnya terlalu tinggi. Clara pun mulai mengganti isi kulkas dengan sayur-sayur, lalu membawa mesin untuk mendengarkan detak jantung si bayi. Setelah itu, Clara izin akan pergi ke sebuah bar. Sebelum dirinya pergi, ia memberinya sebuah buku yang berisikan nama-nama bayi yang bagus. Sesampainya di bar, seorang wanita mendekati Clara. Wanita itu memujinya, kemudian memberikan kartu namanya. Setelah sampai di rumah, ketika ia sedang melihat kartu nama tersebut, tiba-tiba ada suara benturan keras dari arah dapur. Ia pun bergegas untuk melihatnya. Ia menemukan Anna yang sedang mencari-cari sesuatu di kulkas. Kemudian Clara mencoba membawa Anna kembali ke kamarnya. Namun, tanpa diduga, Anna menarik Clara dan menciumnya. Clara awalnya terkejut, lalu menikmatinya. Tapi tiba-tiba Anna menggigit bibir dan mencakar bahunya. Clara pun panik, lalu mendorong Anna untuk menjauh. Ia melihat kalau matanya Anna berubah menjadi kuning. Clara lalu menidurkannya dan ia pun mengobati lukanya sendiri. Di keesokan paginya, Anna sedang melakukan dance harian dan untuk membuktikan kecurigaannya, Anna melakukan tes dengan meneteskan darah ke spaghettinya. Lalu ia memanggil Anna untuk makan siang. Lalu Anna memakannya seperti orang yang sedang kelaparan. Clara yang melihat hal itu pun bukannya merasa jijik, namun membuatnya menjadi ingin melindunginya. Ikatan di antara mereka semakin kuat dan membuat mereka menjadi sepasang. O guarda das contas você pega pra você. Tomei costume de levar comigo. Suatu hari, Anna ngidam pengen makan kacang pinus dan ia meminta Clara untuk membelikannya. Setelah Clara pergi, Anna merasa kesakitan dan ia pun segera meminum beberapa pil. Ketika Clara kembali, ia mendengar suara teriakan Anna yang kesakitan. Ia pun bergegas ke atas dan menemukan Anna yang sedang berbaring di tempat tidur sambil menahan rasa sakit di perutnya. Clara kemudian pergi untuk menelpon dokter, tetapi setelah itu Anna berhenti berteriak. Ia kemudian kembali untuk memeriksanya, namun betapa terkejutnya ia melihat bayi monster yang telah keluar dari perut Anna. Clara lalu mengambil pistolnya dan berniat untuk membunuhnya, namun bayi werewolf itu terbaring lemah karena terlilit tali pusar. Clara yang merasa kasihan mencoba menyelamatkan bayi itu, lalu membungkusnya dan membawanya pergi. Kemudian, ia mencoba untuk meninggalkan bayi monster itu di tepi sungai, namun hatinya merasa tak tega. Jadi ia pun membawanya kembali ke kos-kosan lamanya. Tak terasa 10 tahun telah berlalu dan sekarang anak itu sudah tumbuh dewasa dan diberi nama Joel. Clara merawatnya seperti anak sendiri. Ia juga memiliki aturan yang sangat ketat untuknya. Joel tak diperbolehkan memakan daging karena ia khawatir Joel akan berubah menjadi monster. Ia juga tak mengizinkannya pergi keluar sampai larut malam, terutama pada saat malam bulan purnama. Dan saat bulan purnama terjadi, ia meminta putranya itu untuk pergi ke kamar kecil.
ruangannya yang berisikan rantai belenggu yang berfungsi untuk menahannya. Dari sini Joel menyadari kalau hidupnya sangat berbeda dengan semua orang, khususnya saat sahabatnya yaitu Mauricio memakan sandwich yang berisikan daging. Mauricio juga memberitahu rencananya untuk ulang tahunnya yang ke-10 di mana ayahnya akan mengajarinya mengemudi. Sesampainya di rumah, Clara memberikan Joel kejutan ulang tahun yang dimeriahkan oleh ibu kos dan tetangga lainnya. Si ibu kos yang membuat olahan daging menawari Joel, namun dengan cepat Clara melarangnya dan mengatakan kalau Joel mempunyai alergi. Ketika di sekolah, Amanda meminta Joel untuk menjadi partner dansanya, namun Clara melarangnya karena malam itu masih termasuk malam bulan purnama. Clara mencoba untuk berani menghadapi itu semua, tetapi ia sangat merindukan Anna. Setiap kali ia merangkul Joel, Clara pasti memainkan musik kesukaan Anna sambil memegang fotonya. Pada suatu hari, Joel merasa sangat lemah karena asupan yang ia makan hanya sayur mayur dan gandum. Clara yang harus pergi menitipkan Joel pada ibu kos. Ibu kos yang melihat Joel yang begitu lemah merasa kasihan. Ia pun memutuskan untuk masak steak untuknya. Si ibu kos juga mengatakan kalau itu rahasia di antara mereka berdua. Saat Joel memakan steaknya, ia merasakan hal baru. Hal tersebut telah membangkitkan sesuatu yang ada di dalam dirinya. Ketika Clara pulang, ia kaget melihat Joel yang marah-marah sambil memegang foto Anna. Joel meminta kejelasan tentang itu. Ia bertanya siapa wanita yang ada di dalam foto tersebut dan kenapa wajahnya mirip dengannya. Clara kehilangan kata-kata karena selama ini ia telah memberitahu Joel kalau dirinya menemukannya di dekat sungai. Kemudian menjelaskan kalau ia akan beritahu Joel semuanya saat ia dewasa. Tetapi Joel yang kepalang emosi tak mau mendengarkannya. Ia mengatai Clara seorang pembohong dan ia sudah tak mau makan makanan yang disiapkan oleh Clara ataupun masuk ke dalam ruangan kecil tersebut. Joel menjadi sangat marah sehingga ia mulai berubah. Tepat pada saat itu juga, Clara langsung menyeretnya dan berteriak kalau dia adalah anaknya. Joel tak mendengarkannya. Ia melawan lalu mencakarnya dan entah bagaimana Clara berhasil mengkerangkrangnya. Eu nunca posso fazer nada! Eu ia te contar. E não vou mais comer sua comida podre! Comer quando você fala! Eu matei você, você tem que me obedecer! Keesokan paginya, ia melepaskannya dan minta maaf. Joel hanya diam dan tak menjawab apa-apa. Clara juga menjelaskan kalau ia akan memberitahunya saat dia sudah dewasa. Pada harinya, Joel menanyakan tentang ayahnya. Clara menjawab kalau ia tidak terlalu tahu tentang ayahnya Joel. Ela tinha coração muito bom. Meu pai, Como você. onde ela morava. Kemudian Joel pun pergi ke kota bersama sahabatnya untuk mencari alamat butik yang didapat dari kotak peninggalan Anna. Sesampainya di sana, dua bocil itu masuk ke dalam mall dan mencoba mencari-cari butik tersebut. Namun hingga mall tutup mereka tak menemukannya. Mauricio meyakinkan Joel untuk tetap tinggal sementara di mall tutup. Tetapi ia berakibat fatal baginya karena malam itu adalah malam bulan purnama. Dan benar saja, tak lama Joel berubah menjadi manusia serigala dan menyerang Mauricio. Joel? Que isso na sua mão? Uma luva? Sementara itu di rumah, Clara yang panik mencari Joel kemana-mana tetapi tak menemukannya. Yang ia lakukan sekarang hanya menunggu bersama ibu kos di rumahnya dan tiba-tiba mereka mendengar suara benda jatuh dan ternyata itu adalah Joel. Ia pulang dengan berlumuran darah. Si ibu kos yang telah melihat Joel dalam wujud manusia serigala merasa panik dan langsung memanggil pendeta untuk meruqyahnya. Clara kemudian membiusnya sebelum ia berhasil memanggil pendeta. Não. E foi que você achou ele, Clara? Padre,
Não vai chamar padre nenhum. Di keesokan paginya, Joel bangun dan bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Namun Clara melarangnya karena mereka akan kabur dari sana. Joel membantah dan bersikeras tak mau pergi. Kemudian Joel masuk ke ruangan kecil dan mencoba untuk melepaskan lampu hiasnya. Clara mengatakan lagi kepadanya kalau mereka harus pergi, dan Joel menjawab kalau ia ingin membawa lampu hiasnya. Clara pun membantunya untuk melepaskan lampu-lampu tersebut. Saat Clara sedang sibuk, Joel diam-diam meninggalkan ruangan dan mengunci Clara dari luar. Ia kemudian pergi ke sekolah dan memutuskan untuk mengikuti pesta dansa sekolah. Ketika hari mulai malam, rekan kerja Clara pergi ke rumahnya untuk memeriksanya. Namun ia tak menemukan siapa-siapa, dan saat masuk ke dalam, ia mendengar teriakan Clara, lalu membebaskannya. Clara yang menyadari hari mulai larut bergegas pergi ke sekolah sembari membawa pistolnya. Joel yang sedang berlatih dengan Amanda mulai berubah dan mencakar tangannya. Ketika Joel sudah berubah sepenuhnya dan akan menyerang Amanda, Clara datang lalu menembaknya di kaki untuk menghentikannya. Gadis itu berlari ketakutan sambil berteriak di kerumunan dan memberitahu mereka semua tentang kejadian tersebut. Sementara Clara membawa putranya pulang dan mengobati lukanya. Sekarang ia dalam keadaan dikangkrang-kreng, tetapi anak itu menjadi patuh saat dirinya terluka. Dan di luar, kerumunan warga mulai berdatangan untuk menangkap Joel dan Clara. Di dalam ruangan, Clara yang melihat Joel mulai tenang. Ia melepaskan satu persatu kerangkengnya. Lalu, Clara mulai mengulurkan tangannya dan uluran tangan itu diterima dengan lembut olehnya. Joel mengenali kalau itu ibunya, dan akhirnya mereka berdua pun bersiap untuk melawan kerumunan warga bersama-sama sebagai ibu dan anak. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film God Manners. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.